Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai retail management strategy atau strategi yang akan kita lakukan ketika kita mengelola suatu manajemen retail atau pasar retail gitu ya, seperti itu. Baik, langsung saja ya. Baik, materi kita hari ini akan membahas tentang retail marketing strategy atau strategi di dalam menjalankan bisnis retail. Minggu lalu kita sudah mencoba membahas tentang apa itu sebenarnya manajemen retail atau retail itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenai strategi dalam menjalankannya atau sebelum menjalankannya. Nah, hal yang harus pertama kita lakukan itu adalah memahami adanya suatu keuntungan ketika kita melakukan strategic planning. Nah, apa sih keuntungan-keuntungan ketika kita melakukan membuat suatu perencanaan strategis jangka panjang gitu ya. Nah, yang pertama adalah provide a thorough analysis of the requirement for doing business for different types of retailer. Jadi menyediakan kebutuhan apa saja yang harus kita analisis ketika kita akan melakukan bisnis untuk retailer yang berbeda. Jadi kita harus biar paham kondisi lapangnya dari usaha kita gitu ya. Yang kedua adalah outline retailer goals. Jadi kita mencatat tujuan-tujuan apa yang akan kita ingin capai gitu ya. Yang ketiga adalah allow retailers to determine how to differentiate themselves from competitors. Jadi ya biar kita bisa tahu apa perbedaan kita dengan para kompetitor kita yang sudah ada gitu ya, atau yang mau ada nantinya. Lalu yang keempat adalah enable firms to develop an offering that appeals to a particular group of a customer. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan atau keinginan dari konsumen, lalu kita kembangkan itu menjadi suatu kesempatan agar bisa melakukan bisnis dengan lebih baik gitu ya. Ya, memaksimalkan profit, mendapatkan branding yang cukup baik dan seterusnya. Oke, create an opportunity to study the legal, economic, and competitive environment. Nah, ini juga penting ya. Jadi kita harus membaca kesempatan untuk memahami apa itu legalitas, terus habis itu kompleksitas secara ekonomi dari usaha kita dan juga lingkungan kompetisinya. Nah, itu yang harus kita tahu. Lalu yang selanjutnya adalah allow the firm total effort to be coordinated. Jadi biar nantinya seluruh komponen dari perusahaan kita bisa saling berkoordinasi satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah enable crisis to be anticipated and avoided. Jadi sebisa mungkin kita mengantisipasi adanya krisis atau apapun itu, krisis ekonomi ataupun krisis dari hal tertentu, dari pekerjaan, sistem dan sebagainya, itu kita antisipasi dan kita hindari, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah yang harus pertama kita pahami adalah retail marketing planning. Jadi ketika kita menjalankan suatu pemasaran secara retail, maka kita harus membuat satu perencanaan. Nah, di buku yang ada di dalam silabus, silakan Anda baca, dijelaskan seperti ini. Planning is the most important activity of marketing management. Nah, hal yang paling penting lah buat kita itu perencanaan. Retailers need to plan for merchandise, inventory control, logistic development, pricing, promotional campaign, store location and layout, positioning of the business, branding, growth and development of the business. Jadi kita harus tahu apa saja kalau merchandise itu banyak sekali ya, dari sisi suppliernya, dari sisi harganya, diskon rate dan sebagainya. Inventory control itu logistik ya. Kita cara penyimpanannya gitu ya. Terus habis logistic development juga sama, pengiriman. Lalu pricing, ya kan? Pricing ini harga dari yang kita tentukan dari suatu produk. Promotional campaign, kampanye mempromosikannya bagaimana. Terus store location ini tempatnya di mana? Jadi tempat penjual kita itu berada di lingkungan seperti apa, tempatnya di mana secara geografis. Terus habis itu penataannya, layoutnya ya, setting layoutnya di dalam retail tersebut. Lalu positioningnya kita harus tentukan juga, branding tentunya,
dan growth and development of the business. Nah, perkembangan dan juga pertumbuhan ya, perkembangan dan juga mengembangkan dari suatu bisnis tersebut seperti apa nantinya. And other functional activities, jadi hal yang lainnya yang kita harus pikirkan. The plan which need to ensure that the previous area are considered should provide a common structure and acts as a focus for all the company management activities. Jadi harus kita harus kita elaborasikan semua hal tersebut untuk apa? Untuk bisa membentuk suatu fokus pekerjaan ya, atau aktivitas pekerjaan yang lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya, kenapa kok kita harus memahami strategik gitu ya? Mungkin Anda sebelumnya sudah pernah menempuh mata kuliah manajemen strategik, tapi sekarang kita akan lebih fokus pada sisi marketing gitu ya, strategic marketing. Terutama di retail ya. Hal yang pertama ketika kita memahami tentang strategic planning, pertanyaan yang utama adalah where are we now? Kita ada di posisi seperti apa? Lalu are we on course? Jadi apakah kita punya tahapan-tahapan penelitian tertentu yang kita lakukan atau tahapan diskusi tertentu? Lalu how do we get there? Gimana kita bisa setelah kita setting tujuan kita ya, setting tujuan ini, where will we like to be? Jadi apa tujuan kita? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah how do we get there? Gimana cara kita bisa mendapatkan tujuan kita kayak gitu ya. Jadi tujuannya sudah dapat, cara mencapainya bagaimana. Terus where are we heading? Kita itu berpandangan pada siapa? Berpedoman pada apa gitu. Nah, ini pedoman ini yang harus kita lakukan. Terus how did we get here? Jadi kalau bedanya tadi ya how do we get there itu gimana cara kita bisa mencapai tujuan. Kalau how do we get here itu gimana caranya kita sudah sampai di titik ini. Nah, berarti ini ada proses pelaporan dari dokumentasi dari aktivitas terdahulu. Nah, itu harus dicatat. Habis itu kita kembangkan apa saja yang berhasil, kita evaluasi ya. Apa saja yang berhasil, apa saja yang tidak berhasil gitu. Itu kita catat gitu ya. Nah, beberapa dari materi ini akan menjadi SWOT analysis and marketing audit. Jadi di audit itu kalau kita tahu adalah aktivitas evaluasi dari suatu organisasi gitu ya. Terus kita lakukan SWOT analisis, mana yang lebih baik nantinya. Setelah itu kita bentuk marketing objektif atau tujuan pemasaran kita. Ya, seperti itu ya. Ini materi saya rasa Anda sudah pernah dapat di manajemen strategik, jadi saya lanjutkan saja. Nah, selanjutnya ada SWOT analisis, Anda sudah paham ya. Nah, SWOT analisis tujuannya untuk apa sih? Kita tahu gini, di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu ada yang namanya kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman gitu ya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah match strength to opportunities. Jadi kita kaitkan antara kekuatan kita dengan kesempatan. Nah, kita sambungkan nih mana yang bisa kita maksimalkan. Yang kedua adalah convert weakness to strength. Jadi kita gabungkan kelemahan kita dengan kekuatan kita. Supaya apa? Supaya nanti kelemahannya tersembunyi, nggak kelihatan. Lalu convert threat to opportunities. Nah, kita gabungkan nih ancaman dengan opportunity. Jadi jangan sampai threat-nya kelihatan, tapi opportunities-nya yang kita perlebar. Jadi kita menjadi lebih besar gitu ya. Lalu minimize if not avoid weakness and threat. Jadi weakness and threat itu ya, kelemahan dan juga ancaman itu kita minimalkan kalau kita tidak bisa hindari. Sebisa mungkin kita hindari, tapi kalau tidak bisa ya sudah kita kita minimalkan itu terjadi. Kayak gitu ya. Nah, ini contohnya kayak di salah satu tentang restoran gitu ya, tentang restoran. Di sini ada strength-nya adalah receive good price reviews and customer feedback. Jadi kita mendapatkan review yang cukup baik gitu ya. Terus kalau dari weakness-nya adalah high rent in the city center. Bayarnya mahal, sewanya gitu ya. Bayar sewa untuk restoran kita, tempat restoran kita itu cukup mahal. Terus habis itu opportunities-nya adalah, ini saya bacakan satu-satu aja ya, nggak semuanya. Lalu open a second branch. Nah, kesempatan kita adalah membuka cabang baru.
Ancamannya adalah challenge from national restaurant chain opening nearby. Nah, kita ini contohnya dalam buku adalah perusahaan restoran yang bukan kebangsaan aslinya. Misalkan restoran Cina yang ada di Indonesia, kan bukan kebangsaan aslinya sebenarnya. Tapi ini merupakan bagian dari ancaman karena restoran yang melandaskan konsep tradisional dari negara tersebut otomatis akan lebih mampu bersaing gitu dibandingkan dengan restoran yang dari luar konsepnya gitu ya, dari luar negara tersebut konsepnya. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ini saya rasa SWOT analisis Anda pasti paham lah bagaimana cara mematchkan satu sama lain gitu ya. Jadi kalau analisis SWOT itu pasti Anda sudah paham lah sebelumnya di manajemen strategi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah mission statement. Ini penting nih. Mission statement itu ini kalau gini, kalau Anda mungkin pernah membaca profil dari satu organisasi atau perusahaan. Di situ ada visi, ada misi. Nah, visi itu merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut. Misi adalah cara untuk bisa mendapatkannya. Nah, mission statement itu juga bagian dari yang saya sebutkan tadi. Contohnya nih, ini saya contohkan misalkan Shanghai Tang. Shanghai Tang ini perusahaan, dia mengatakan bahwa a Chinese brand whose mission is to take Chinese chic to Western world. Jadi dia mencoba untuk membawa, membawa budaya Cina pada dunia Barat. Nah, itu merupakan misinya mereka. Nah, misi seperti ini merupakan bagian dari strategic marketing retail, gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Contoh lain, Amazon, nih, yang paling atas. We seek to be utmost customer-centric company for three primary customer, seller customer, and developer customer. Nah, jadi tujuannya mereka itu adalah membuat bisnis di dunia itu menjadi customer centric. Jadi perusahaan yang pendekatan itu customer centric. Sekedar Anda tahu ya, Amazon ini kalau di Indonesia kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak seperti itu. Amazon di Indonesia nggak begitu banyak peminatnya, tapi masih ada gitu ya. Nah, karakter mereka itu adalah customer mereka itu ada yang seller, ya penjual, ada yang buyer, pembeli gitu ya. Nah, dari situ muncullah 3 jenis. Ada customer, orang yang memang benar-benar ingin membeli produk di Amazon, lalu seller customer, orang yang menjual produknya di Amazon, dan juga developer customer atau konsumen Amazon yang mencoba untuk meng-create dirinya dengan lebih baik di Amazon supaya dia bisa menjual produk-produk tertentu kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang termasuk dari mission statement. Jadi Anda nanti kalau misalkan memimpin satu organisasi, ya Anda harus memahami tentang mission statement. Itu paling penting. Karena itulah yang harus Anda lakukan di dalam aktivitas atau pekerjaan Anda, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah setting goal and objective. Nah, ketika kita mengukur ya, atau men-setting tujuan kita, ya, goals and objective itu hampir sama ya, tujuan gitu yang sama. Kita harus memahami apa saja. Ya, yang penting. Yang pertama adalah spesifik. Jadi tujuan kita itu spesifik, dijelaskan. Kita ingin mencapai pendapatan sekian, kita ingin mendapatkan berapa ribu konsumen, dan seterusnya. Measurable, bisa diukur dengan pasti, gitu ya. Ada loh perusahaan yang punya yang nekat membuat measurable atau ukuran yang tidak bisa diukur. Contohnya apa? Misalkan saya ingin mendapatkan konsumen yang loyal. Nah, konsumen yang loyal itu seperti apa? Itu harus didefinisikan dengan baik. Selanjutnya realistis tentunya. Gak mungkin kalau Anda misalkan Anda menjual produk yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Misalkan contohnya di Jombang itu kan mayoritas Muslim orangnya. Lalu Anda membuat restoran bertema babi guling yang besar di Jombang, itu pasti tidak mungkin
akan apa istilahnya, tidak mungkin laku, atau mungkin laku tapi tidak akan keras banget gitu ya. Ya laku tapi nggak akan sampai terjual banyak gitu. Padahal tujuannya adalah membuat besar ya, restoran ini besar supaya terjual banyak. Tapi menunya babi guling, di mana di Jombang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, yang mana tidak boleh makan babi seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang untuk realistik. Jadi kita harus membuat suatu strategi yang realistik gitu ya, yang bisa dilakukan tentunya, logik. Nah selanjutnya adalah on time. Nah on time ini artinya kita melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan untuk mendapatkan tujuan kita. Strateginya itu dikerjakan berdasarkan schedule yang sesuai. Jadi schedule-nya itu sesuai, kita kerjakan di waktu yang tepat. Nah, semua hal ini digabung menjadilah disebut dengan SMART atau SMART strategic gitu ya. Strategi yang pintar. Oke, selanjutnya adalah identifying customer atau consumer. Ini hampir sama ya materinya seperti sebelum di materi manajemen pemasaran di awal. Ketika kita mengidentifikasi konsumen, otomatis strateginya adalah kita buat segmen dulu ya, segmennya siapa aja dari beberapa kalangan tertentu, terus kita targeting dia berapa targetnya berapa orang dari segmen tersebut, lalu positioning kita bentuk pola-pola promosi atau pola-pola iklan tertentu ya, atau diskon rate tertentu yang akan membuat mereka itu tertarik untuk membeli, seperti itu ya, positioning. Oke, selanjutnya adalah developing retail strategic. Ini hampir sama, tapi kita harus memahami apa increasing investment risk. Jadi gini, ketika kita menginvestasikan uang kita ya, kita posisikan kita itu sebagai seorang investor, ingin membentuk suatu perusahaan atau organisasi yang ya, kalau di peta ini semakin ke merah, jadi ini ya kita lihat yang panah ini, kalau yang di sisi biru ini semakin aman, semakin ke biru semakin aman, resikonya semakin kecil, semakin ke merah ke kanan atau ke kiri resikonya makin besar. Tapi ingat, high risk high return. Jadi kalau resikonya tinggi ya, pendapatan kita juga bisa saja ya, kemungkinan mendapatkannya itu semakin tinggi pula, seperti itu. Nah, existing market, format, segmen, trade area, channel, product, services. Jadi kita hal-hal apa saja yang kita perlu kembangkan ketika kita membentuk retail. Yang pertama, dari grow market share. Nah, kalau di sini kalau market share-nya masih grow, itu masih resikonya masih kecil, masih berkembang. Tapi kalau kita menginginkan maksimum viable share, ya, kalau ini mengembangkan ya kita kembangkan aja market share kita diperbanyak gitu, diperbanyak dari pasar yang aslinya. Jadi awalnya mungkin kita perusahaan baru, kita ingin mendapatkan market share 20 sampai 30%, 40% gitu. Nggak apa-apa, itu masih grow. Jadi masih apa istilahnya? Masih aman lah, masih aman. Tapi kalau maksimum viable share, otomatis ya kita ingin memiliki semua konsumen. Semua masyarakat harus beli di saya. Nah, kalau seperti ini resikonya besar. Ya resikonya mungkin kalau Anda menjalankan bisnis, pasti ada yang namanya permusuhan atau kompetisi dengan pesaing bisnis kita. Nah, itu menjadi hal yang kurang baik nantinya kalau kita ingin istilahnya. Kalau orang jualan itu namanya serakah gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ya, tergantung kita harus harus saling berbagi lah market share ini. Yang penting kita sudah setting goalnya jangan terlalu tinggi. Kalau maksimum viable share semakin tinggi bahaya gitu ya. Bahaya juga kita tidak bisa memuaskan semua konsumen kita malah nantinya. Konsumennya cukup saja ya, cukup banyak aja, nggak usah semuanya, nggak usah banyak sekali. Yang penting kita bisa bisa mendapatkan konsumen yang loyal. Nah, itu kalau saya, tapi untuk manajer yang lain mungkin saja berbeda. Lalu related market segment. Nah, ini
market segmennya itu yang sudah relate, sudah ada gitu, sudah ada. Jadi kita nggak perlu membuat yang baru. Kalau ini new market segment kita bentuk lagi, nah itu resikonya besar. Lalu ada related product services, jadi produknya itu baru, jasanya baru, nah itu kalau related itu masih sudah ada, ya, masih sudah ada produk dan service, produk dan jasanya itu apa sih? Produk barang dan jasanya itu sudah ada, itu resikonya masih kecil. Tapi kalau baru resikonya besar, bisa aja nggak laku karena orang nggak tertarik gitu ya. Lalu adapted format, nah, adapted format itu ya format yang sudah ada kita adaptasikan, itu resikonya kecil. Kalau format baru bahaya juga, bahayanya apa? Risikonya besar, risiko untuk tidak laku dan sebagainya. Sama juga yang ini ya, national expansion. Nah kita ekspansi perusahaan kita secara nasional, itu berisiko tapi tidak setinggi kalau international expansion. Nah, international expansion itu lebih lebih berisiko lagi. Lalu ada additional channel, jadi channel dari perusahaan kita itu kita tambah, tapi nggak banyak-banyak banget. Tapi kalau multi atau omni channel semakin berisiko. Seperti itu ya. Jadi ketika kita mau mengembangkan strategi untuk retail, semakin besar apa yang kita kembangkan, maka akan semakin besar pula resikonya. Seperti itu. Nah, ini the implementation of marketing plan. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasi perencanaan pemasaran. Yang pertama kita gunakan top down planning. Nah, jadi kalau misalkan di perusahaan atau mungkin dimanapun Anda pernah bekerja sama, ya ada yang disebut dengan top management, middle management, yang terakhir itu saya lupa namanya. Kalau nggak salah low management. Jadi manajemen tingkat atas, tengah, dan paling bawah. Nah, biasanya ada 3 jenis untuk mengembangkannya. Yang pertama adalah top down. Jadi ide atau perencanaannya itu dibentuk oleh top management atau direktur, manajer utama, atau mungkin pemilik dari perusahaan tersebut, turun lagi ke middle ya, ke manajemen tingkat menengah sampai tingkat ke bawah, turun gitu ya, ngasih arahannya turun. Lalu kalau bottom up planning itu ya dari bawah dulu ya, dari low management, middle management, baru ke top. Nah, strategi seperti ini biasanya lebih baik. Kenapa? Karena pengalaman yang didapatkan oleh low management itu biasanya akan bertemu dengan konsumen secara langsung. Akhirnya ide-ide tersebut bisa naik ke atas. Kalau misalkan di ACC, ya kalau misalkan di ACC akan menjadi lebih baik. Tapi tidak enaknya adalah ya, idenya akan terlalu banyak. Karena low management kan jumlahnya lebih banyak. Jadi kayak piramida gitu ya, kayak piramida. Top management itu yang paling atas jumlahnya sedikit, middle itu agak banyak dikit, yang terakhir low management itu paling banyak. Nah, low management memberikan ide pada middle dan top, otomatis idenya akan sangat banyak. Nah, ini juga tidak efisien karena pihak top management juga akan bingung untuk menyeleksi mana yang paling bagus gitu ya. Nah, selanjutnya goals down plan up planning. Nah, kalau ini yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena gini, ketika top management itu ngasih tetap, jadi keputusan itu dari top management dikasihkan kepada middle, dikasihkan kepada low. Tapi low management boleh berimprovisasi dengan cara apapun asalkan tujuannya berhasil. Katakanlah gini, dari yang paling atas ya mengatakan katakanlah gini, kayak Indomaret gitu. Indomarko itu kan pusat, paling top manajemennya. Terus habis itu di bawahnya ada Indomaret dari tokonya gitu. Mengatakan gini, Anda satu minggu harus mendapatkan laba 100 juta rupiah, katakanlah seperti itu. Nah, boleh Anda boleh menggunakan promosi apapun ya. Pemilik toko, pimpinan toko low management, boleh Anda menggunakan cara apapun asalkan dalam 1 minggu Anda mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini disebut dengan goals down plan up planning, seperti itu ya. Nah, ini
audit yang saya katakan tadi, ada internal and external marketing audit, yang mana product and services yang kita bentuk dalam strateginya itu memiliki micro environment, ada macro environment. Apa tuh micro dan makro? Nanti saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya ada key component of marketing audit. Jadi kalau kita mengaudit marketing, nantinya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah establishing the market size. Jadi kita ukur market size kita itu seberapa besarnya. Lalu identifying target customer. Nah, kita identifikasi targetnya berapa yang bisa kita jual atau konsumen kita itu berapa. Assessing the viability of distribution channel through which their product are made. Jadi kita buat channel distribusi, ya, channel distribusi yang pernah saya jelaskan di bab sebelumnya, di mana kita bisa mengetahui sampai mana produk kita itu dibuat, gitu ya. Lalu available to customer, tersedia nggak buat konsumen kita produk kita, gitu ya. Lalu examining competitor in the same market. Jadi kita kita jelaskan pesaing, bukan kita jelaskan, kita harus bisa tahu seperti apa kondisi pesaing kita dalam pasar yang sama. Katakanlah saya adalah pihak Indomaret, pihak Alfamart, Alfamidi, apalagi 212 Mart atau mungkin Basmala atau Basmala Mart itu mereka posisinya di mana dan seperti apa ciri-cirinya kita harus memahami. Nah, itu komponen dari audit itu seperti itu. Baik, selanjutnya ada yang disebut dengan macro environment examining yang seperti saya akan jelaskan tadi ya. Jadi ketika kita membahas lingkungan makro, di situ ada siapa? Societal, masyarakat, teknologi yang sedang berkembang, politik, ya, ekonomik atau kondisi ekonomi dari negara kita, dari daerah kita seperti apa. Lalu legal and ethical environment. Nah, ini hukum-hukum yang ada di dalam daerah kita itu seperti apa. Nah, semua hal inilah yang akan membentuk kajian strategi untuk perusahaan kita. Ketika kita melakukan strategi dalam perusahaan atau organisasi, tentunya tidak boleh melanggar environment. Jadi jangan sampai kita bertentangan dengan aturan-aturan atau rules atau kondisi yang ada di dalam environment kita. Seperti itu ya. Macro environment lingkungan lebih makronya gitu ya. Nah, yang kedua adalah micro environment examining. Jadi kalau kita pahami sendiri secara mikro, kita fokus akan ke marketing. Di mana di marketing ini akan membahas tentang senior management, ya, manajemen secara orang-orang yang menjabat manajemen senior, seperti apa karakteristiknya kita harus pahami. Lalu adalah finance and accounting. Jadi kalau finance accounting ini biasanya berapa jumlah budget yang bisa kita pergunakan untuk melakukan strategi marketing dan seberapa besar nantinya efeknya akan menambahkan jumlah penjualan, biasanya seperti itu, atau menambah brand awareness atau brand equity gitu ya. Lalu selanjutnya adalah human resource management. Kemampuan dari SDM kita dalam menerapkan strateginya dan kemauan tentunya ya. Kalau tadi kemampuan, terus kemauan itu juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Selanjutnya adalah retail operation. Nah, retail operation itu bagaimana retail kita ya bisa melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan strategi kita gitu. Jadi kita bentuk strateginya, kalau kita kirim informasinya pada retail kita, apakah mereka bisa menjalankan atau tidak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Lalu ada design and product development, jadi pengembangan desain dan produknya tentunya. Nah, yang terakhir adalah buying and merchandising. Nah, gimana kita memberikan pola pembelian dan juga diskon atau harga-harga tertentu yang bisa kita tawarkan, itu merchandising seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan market attractiveness. Jadi ketika kita membentuk pasar ya, ketika kita mengelola retail, kita juga harus memahami bahwa pasar itu memiliki ketertarikan, bukan pasar ya. Kita harus membentuk ketertarikan pada konsumen kita. Nah, apa saja yang harus dibahas? Di sini adalah threat of new entrant. Nah, bahaya atau ancaman dari
pesaing baru. Nah, pesaing baru di sini ada caranya gimana? Barrier to entry. Kalau kita menjadi pemain baru dalam pasar tersebut, barrier to entry. Lalu economic of scale. Jadi secara ukuran kita itu perusahaan besar atau kecil. Nah, kalau ukuran ternyata perusahaannya gede-gede, kita mau masuk ke sana juga susah. Kayak misalkan gini, industri rokok pabrik kayak Gudang Garam, Sampurna. Nah, kalau kita mau membentuk perusahaannya sama, ya ukurannya itu dompet kita bisa nggak untuk membentuk perusahaan sebesar itu, kata gitu. Terus brand loyalty dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah bargaining power of supplier. Nah, bargaining power of supplier ini ada dibagi jadi dua ya. Ada rivalry among existing competitor sama bargaining power of supplier. Jadi kalau rivalry existing competitor itu jumlah pesaing kita berapa, terus habis itu diversity of competitor, jadi seberapa berbeda ya, atau seberapa banyak macamnya pesaing kita dan seterusnya gitu ya. Terus habis itu ada bargaining power supplier, number access of player, uniqueness of its supplier product. Jadi ini ketika kita menjadi seorang pengusaha retail, pasti kita harus memikirkan tentang supplier kita. Jadi katakanlah kayak Indomarko gitu ya, kayak Indomaret gitu ya, atau toko kelontong deh. Toko kelontong itu pasti akan ditawari oleh beberapa produk yang memiliki perusahaan berbeda. Misalkan Mayora menawarkan teh pucuk harum, terus Garuda Food menawarkan Geri Salut, Geri Malkis, Geri apa gitu, banyak sekali produknya. Nah, itu yang menjadi tantangan adalah bagaimana masing-masing seperti kayak Mayora, Garuda dan lain sebagainya itu melakukan bargaining atau daya jual kepada retail supaya retail itu mau menjual produknya, seperti itu. Lalu ada threat of substitute product, jadi ancaman dari produk-produk yang baru. Saya udah nggak perlu jelaskan ya, banyak sekali ancamannya. Terus habis itu bargaining power of buyer, seberapa mampu produk kita dalam retail tersebut itu bisa menarik konsumen gitu ya, seberapa kuat menarik konsumen kayak gitu. Ada number of customer, kita hitung dulu konsumen kita itu kira-kira berapa, jumlah pesanan dalam satu konsumen itu berapa. Katakanlah satu konsumen pesan 20 biji gitu, atau membeli dalam satu kali pembelian itu adalah 150.000, misalkan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang semuanya nggak saya sebut ini, Anda bisa baca sendiri. Itu semua akan dibahas di dalam market attractiveness in retail marketing gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana value chain atau rantai nilai dari pekerjaan retail itu bisa dijalankan. Nah, kita kesini dulu. Ini ada support activities, jadi atau aktivitas yang mendukung. Di sini ada front infrastruktur, jadi kita membangun infrastrukturnya dari retail tersebut. Katakanlah tokonya itu katakanlah kayak toko kelontong, dibentuk seperti apa gitu ya, Lalu human resource management, orang-orangnya kita kasih pakaian yang seragam, terus kita juga kasih pengetahuan bagaimana menata masing-masing produk, kita kasih pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan produk-produk yang terjual dan perlu dikulak itu ya, bukan dikulak sih, dipesan kembali pada supplier dan seterusnya. Lalu teknologi development, pengembangan teknologinya harus kita lakukan juga. Terus procurement itu adalah bagaimana penjualannya bisa terjadi gitu ya. Jadi mulai dari konsumen itu gimana cara membelinya, bagaimana kita layani, cara membayarnya sampai dia pulang gitu ya. Itu bagaimana, itu procurement. Lalu kalau yang ini adalah primary activities. Jadi kalau yang tadi support, penunjang, kalau yang ini adalah yang utama dalam retail. Apa yang dilakukan? Inbound logistik. Inbound logistik ini maksudnya apa? Barang-barangnya itu masuk. Jadi barang-barangnya atau jasanya ini alat-alat pendukung dalam jasa atau barang-barang yang kita jual itu masuk dalam inventory atau persediaan kita. Lalu kita lakukan operation. Nah, operation ini maksudnya itu
kita kita kelola terus kita kita kelola, kita simpan. Lalu ada outbound logistik, bagaimana seberapa banyak barang atau jasa kita yang sudah keluar, lalu kita catat gitu ya. Terus habis itu marketing and sales. Kalau marketing ini berarti dari sisi penawaran kita, gimana cara menawarkan, dan penjualannya, seberapa besar bisa dijual gitu. Lalu services adalah cara kita melayani. Nah, cara kita melayani. Nah, yang kuning sampai yang kuning agak gelap, orange, merah sampai ke merah saya nggak tahu ini merah marun atau apa. Jadi dari sisi ini sampai ke sini itu merupakan primary activities. Jadi tujuan utama dari pekerjaan atau nilai yang ada di dalam retail. Dan ini menjadi strategi paling penting. Kenapa? Karena ini semuanya harus dilakukan dan harus dipikirkan gitu ya. Untuk apa? Untuk bisa mencapai margin, ini misalnya margin contribution atau pendapatan minimum gitu ya, dari pekerjaan yang kita lakukan atau retail kita. Selanjutnya ada source of competitive advantage gitu ya. Di sini ada competitive advantage, di sisi atas competitive advantage, sisi kiri adalah competitive scope. Nah, kita lihat scope-nya atau luas tidaknya target kita. Kalau yang atas broad target, jadi targetnya lebih besar, konsumennya lebih banyak gitu ya. Kalau naruh targetnya kecil, jumlahnya kecil kayak ceruk pasar gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang atas ini ada competitive advantage, jadi kita memiliki keunggulan bersaingnya itu banyak atau tidak. Kalau kita semakin ke sini itu unik. Kalau kita kalau yang di sini adalah unik, jadi lebih banyak. Kita tuh keunggulan bersaingnya adalah produk kita unik, jarang yang meniru. Kalau yang ini adalah low cost, jadi banyak bisa ditiru, tapi kita bisa memberikan harga paling rendah, kayak gitu. Nah, kalau konsumennya itu banyak, produk kita itu unik, ya kita gunakan diferensiasi aja. Gitu, fokusnya ke sana. Kalau misalkan broad target atau konsumen kita banyak tapi biaya yang kita keluarkan bisa kecil atau harganya bisa jadi murah, ya udah kita mainkan cost leadership aja, harganya terus di paling murah agar mendapatkan konsumen yang lebih loyal katakanlah. Terus naruh target itu kalau targetnya kecil atau mungkin konsumennya itu nggak banyak. Terus kalau unik ataupun low cost, sama-sama kita gunakan focus or segmentation. Nah, ini satu-satunya solusi kalau kita menggunakan focus segmentation kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah market penetration and diversification. Nah, ada perbedaan. Jadi kalau misalkan ini sisi market ya, market itu pasarnya sudah ada ya, ini kalau ini pasarnya sudah ada, ini pasarnya baru. Kalau produk ini pasarnya sudah ada, ini baru. Kalau market yang new itu misalkan yang new dulu awal-awal tahun 2016 ya, 2016 itu Gojek, Grab itu masih baru di Indonesia kayak gitu. Kalau sekarang ya sudah masuk existing gitu ya, udah banyak yang membuat gitu ya. Kalau products ini ada yang existing, ada yang new. Kalau produk yang existing misalkan produk makanan, tapi kalau yang sudah existing kayak apa contohnya, misalkan di Jombang katakanlah tahun-tahun dulu gitu ya, nggak ada yang namanya seblak, itu nggak ada. Kita tidak tahu apa itu makanan seblak, itu nggak tahu. Mie setan itu juga nggak ada zaman dulu 2010 2008 itu masih nggak ada seblak, terus nggak ada mie setan seperti itu. Tapi kalau dimasukkan ke Jombang ya itu new gitu ya, itu new di tahun itu. Tapi kalau di tahun ini ya dia sudah existing, sudah ada produknya seperti itu. Nah, ada paham ya perbedaannya market sama produk existing sama new. Nah, kalau misalkan marketnya existing atau sudah lama, produknya juga sudah lama, maka kita tentukan apa? Market penetration. New customer in existing marketing market or new distribution partner. Jadi kita lakukan distribusi ke tempat lainnya atau ke daerah lainnya
yang mana itu masih belum ada. Misalkan kayak tadi jualan sebelah di tempat lain yang masih belum masuk gitu ya, atau mie setan seperti itu. Lalu ada kalau misalkan dari sisi produknya baru, marketnya existing. Nah berarti product development, jadi kita harus membangun produk yang baru. Nah produk yang baru itu apa? New product to existing customer or an accessories range or a new service offering. Jadi jenisnya baru, nggak ada sebelumnya, meskipun pasarnya ada gitu. Lalu kalau market ini new, kalau yang market new produknya existing, kalau marketnya new produknya existing adalah market development. Jadi kita kembangkan from static engines to automotive engine. Misalkan ini contoh sebenarnya kalau di dalam buku itu produk-produk permesinan gitu ya. Kalau di market yang new itu katakanlah pasarnya baru ya, pasarnya baru, produknya itu udah lama, misalkan kayak mobil listrik gitu ya. Mobil listrik itu kan pasarnya masih baru, produknya sudah ada sejak lama, tapi membentuk pasar untuk orang membeli motor atau mobil baru di Indonesia itu merupakan masih baru, jadi marketnya masih baru. Lalu contohnya adalah company diversification yang keempat, ini jenis keempat, produknya baru, marketnya baru. Nah ini yang paling baru, jadi from logistic to technical design services, jadi semuanya harus berbau baru semuanya. Jadi produk baru yang nggak pernah ada sebelumnya, cara digunakan itu yang bisa di sini. Kayak misalkan contohnya apa ya, di Gojek sih tadi ya, Gojek tadi dulu belum ada transportasi online di 2016 gitu ya. Belum ada transportasi online, belum ada pasar untuk transportasi online juga belum ada, produknya apalagi gitu ya. Nah itu merupakan company diversification dari produk new and market new. Selanjutnya ini ada portfolio analysis untuk the BCG metric. Nah ini sudah saya nggak perlu menjelaskan ya, Anda pasti pernah dapat BCG metric. Saya jelaskan sedikit aja, nggak perlu dalam-dalam gitu ya. Nah kalau ini kita lihat dulu arah panahnya ya, relative market share sama market growth. Jadi market growth itu adalah bagaimana pasar tersebut bisa berkembang secara teknologi, secara ekonomik itu berkembang. Perkembangan online, katakanlah bisnis kayak e-commerce, itu market growth-nya kan cukup tinggi, jadi high di sini makin tinggi. Kalau kuliner di Indonesia enggak lah, termasuk low gitu ya. Terus relative market share itu katakanlah seberapa besar kita bisa meraih market share. Jadi perusahaan kita, katakanlah perusahaan kita A, namanya perusahaan A, itu bisa memiliki market share berapa banyak, katakanlah 20% gitu ya. Kalau di bawah 50% itu merupakan low, tapi di atas 50% itu high, kayak gitu ya. Tapi tiap pasar itu beda-beda sih. Kalau saya sih hanya men-settingnya antara 50 ke bawah atau 50 ke atas gitu. Nah, kita harus pahami dulu. Kalau market share-nya itu relatif tinggi atau kita miliki banyak, terus market growth-nya ternyata juga tinggi, maka kita merupakan star. Jadi star ini high growth, high share. A significant amount of investment should be made in star product. Jadi kita harus, kalau kita di kondisi ini ya, perusahaan kita di kondisi ini, sudah investasi aja, terus investasi, jangan saya berhenti. Misalkan apa, Gojek itu market share-nya cukup tinggi karena persaingnya dia paling ya Grab dan kecil-kecil lain sebagainya. Terus market growth-nya apa? Juga gede, orang pasti membutuhkan. Sekarang kan perkembangannya kan ada yang GoSend, ada GoBox, ada GoMarket, ada GoMedicine dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini membuat Gojek itu berinvestasi tinggi, termasuk dari mengiklankan di YouTube, mengiklankan di televisi, membuat produk-produk baru dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah relatif market share-nya relatif rendah atau low, tapi market growth-nya tinggi, high. Nah, gimana kalau kayak gini? Ya kita buat ini question mark atau tanda tanya. Investment should be made in question mark product depending on the chance of becoming star. Jadi kalau kita di kondisi ini ya, market share kita itu rendah, tapi
tapi market growth-nya itu cukup tinggi. Jadi perkembangan cukup tinggi, tapi market share kita itu cukup rendah. Kan menjadi suatu pertanyaan, kita mau investasi berapa? Kalau investasi besar itu nggak cocok. Kenapa? Karena kita masih belum memiliki market share yang besar. Nah, kita harus punya market share dulu yang besar, baru kita investasi yang banyak. Nah, kalau dari sini ya investasinya harus dilihat dulu berhasil atau tidak. Kita kaji, gitu. Kita buat satu kajian. Lalu selanjutnya adalah low growth high share itu untuk cow atau sapi. Gitu. Jadi kalau BCG sapi itu market growth-nya low tapi market share-nya high. Jadi kita tuh perkembangannya tuh nggak cepet-cepet banget, tapi market share-nya cukup tinggi. Nah, apa yang kita lakukan? Cash cows should be milked so product can be reinvest in star and question mark. Jadi kita apa yang harus kita lakukan? Kita reinvest itu maksudnya kita pendapatan yang kita dapatkan kita investasikan pada bisnis kita yang sudah berjalan. Jangan buat produk baru, bahaya. Jadi kita jangan buat produk baru, produknya tetap di situ aja, fokus di situ. Jadi kayak sapi perah kan fokusnya ya situ aja. Paling pekerjaannya adalah kita ambil susunya dijual, terus habis itu kita ambil anaknya kalau udah gede nanti kita kalau sudah dewasa kita potong, kita jual dagingnya dan sebagainya. Itu sapi perah seperti itu. Itu kalau kalau misalkan cash cow gitu ya. Lalu yang terakhir adalah low growth low share. Jadi market share-nya kita kecil, market growth-nya juga kita kecil. Nah, bisnis kalau di level ini bisnis harus dilikuidasi. Karena kenapa? Kita nggak punya konsumen yang banyak. Perkembangan dari dari usaha kita juga, dari industri kita, industri kita juga masih begitu-begitu saja. Ya sudah, kita likuidasi saja. Atau kita divest, kita ambil semua, kita jual semua aset, kita lakukan bisnis yang lain seperti itu. Itu the dogs kategori. Nah, ini yang kategori yang paling buruk di dalam strategi retail ataupun strategi yang asli. Jangan sampai kita terlalu lama dalam kondisi dogs kategori gitu ya. Nah, selanjutnya adalah competitive marketing objective. After a situation analysis has been conducted, jadi setelah kita tahu analisis situasinya, strategi objective can be set. Nah, kita lakukan tujuan-tujuan strategi. For the retailer to build, hold, harvest, or develop strategic business unit. Jadi kita ada yang namanya strategic business unit. Jadi perusahaan itu kan punya unit-unit tertentu. Nah, kita harus melakukan pengembangan atau menahan untuk investasi, atau kita justru mengambil investasinya, kita likuidasi yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu product range or individual product or sub brand within the organization. Jadi kita lakukan apa yang harus kita pilih dalam marketing objective. Nah, kita apa tujuan kita? Itu setelah kita tahu semua hal analisis strateginya. Nah, yang terakhir adalah marketing strategi human resource finance. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ketika kita melakukan marketing strategi, terutama di retail, kita harus bekerja sama dengan human resource management dan juga finance, gitu ya. Kita harus bekerja sama dengan ini. Supaya apa? Supaya nanti pekerjaan kita bisa maksimal, karena nggak mungkin semuanya bisa terlepas satu sama lain. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dari mata kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.